Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan satu topik, yaitu mengenai dosa asal. Nah, dalam video saya sebelumnya, kita sudah membahas mengenai yang namanya kutuk. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai dosa asal atau orang yang juga sebut sebagai dosa turunan. Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah istilah dosa turunan itu adalah istilah yang tidak tepat, yang kalau bisa kita tidak gunakan. Kenapa? Karena seperti pembahasan kita di dalam topik kutuk, kita mempelajari bahwa dosa sesungguhnya tidak diturunkan. Nah, itulah sebabnya istilah yang tepat waktu kita berbicara mengenai dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang kemudian berpengaruh kepada kondisi semua orang yang berdosa, kita menyebutnya bukan sebagai dosa turunan, tapi sebagai dosa asal. Nah, jadi istilah dosa asal kita gunakan untuk menyebut asal keberdosaan manusia, yaitu dalam peristiwa Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia yang pertama jatuh dalam dosa. Dan yang kedua, istilah dosa asal juga digunakan untuk membicarakan sumber daripada keberdosaan kita setiap hari, setiap waktu, atau setiap saat. Nah, jadi dosa-dosa yang kita lakukan setiap dalam kehidupan kita, nah itu bersumber, berakar dalam sebuah dosa yang disebut sebagai dosa asal. Nah, itulah sebabnya maka istilah dosa asal jauh lebih baik daripada istilah dosa turunan. Nah, hari ini kita akan mencoba memikirkan sesungguhnya apa yang terjadi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Nah, kebanyakan kita seringkali tanpa sadar kita menyalahkan Adam dan Hawa sebagai pelaku daripada atau sumber, karena sumber dari kejatuhan kita di dalam dosa. Kita berpikir bahwa kerusakan yang kita alami dalam dosa adalah karena kesalahan Adam dan Hawa. Nah, pemikiran seperti ini kita perlu hati-hati. Kenapa demikian? Karena Alkitab menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran yang berbeda dari apa yang tadi kita pikirkan, bahwa kita berdosa karena Adam dan Hawa. Memang betul bahwa kita berdosa, keberdosaan kita, dosa asal berawal pada kejatuhan pertama di Taman Eden. Nah, tetapi persoalannya adalah bagaimana kita harus memahami kejatuhan Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Dan itulah sebabnya saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Nah, Alkitab menulis demikian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jadi Rasul Paulus, dia berbicara, menjelaskan kepada kita mengenai definisi daripada dosa asal. Nah, jadi tidak salah waktu kita berkata bahwa sumber kejatuhan manusia dalam dosa ada dalam peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu betul. Karena Alkitab berkata bahwa dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, satu orang di sini menunjuk kepada orang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ya, itulah sebabnya maka tidak salah kalau kita berkata kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal yang ketiga adalah awal daripada kejatuhan semua manusia. Nah, hanya pertanyaannya adalah bagaimana kita harus memahami kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, yang harus kita pahami adalah Alkitab mengajar kita ternyata kejatuhan manusia pertama dalam Taman Eden itu bukan kejatuhan yang bersifat personal. Artinya kejatuhan yang terjadi pada seorang individu atau dua individu, tidak. Nah, jadi kejatuhan dalam Kejadian pasal yang ketiga kita menyebutnya sebagai kejatuhan universal. Nah, kenapa demikian? Karena Alkitab berkata bahwa maut itu, nah kematian telah menjalar kepada semua orang. Nah, jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka maut menjalar kepada semua orang, semua manusia. Semua manusia mengalami kematian. Nah, tetapi alasan daripada semua orang mengalami kematian adalah apa? Bukan karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dan hal ini tentu membuat kita bertanya-tanya bagaimana semua orang telah berbuat dosa pada saat Adam jatuh dalam dosa, karena tidak ada orang lain pada waktu itu selain Adam dan Hawa. Nah, maka jawabannya adalah waktu kita membaca kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal yang ketiga,
kita harus melihat bahwa kejatuhan Adam dan Hawa adalah kejatuhan umat manusia. Kenapa? Karena umat manusia pada waktu itu diwakili oleh Adam dan Hawa. Nah, jadi Adam dan Hawa disebut sebagai representasi daripada umat manusia. Artinya apa? Artinya kalaupun manusia pertama itu bukan Adam dan Hawa, tetapi orang lain. Atau misalnya kita adalah orang yang dicipta Tuhan menjadi manusia pertama di dunia ini. Kita akan melakukan hal yang sama seperti Adam dan Hawa. Kenapa? Karena keputusan untuk melawan Tuhan, keputusan untuk memberontak terhadap Tuhan, itu bukan keputusan pribadi, itu adalah keputusan umat manusia. Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Itulah sebabnya, maka waktu Alkitab berbicara mengenai kejatuhan manusia pertama, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, maka kejatuhan ini adalah kejatuhan umat manusia. Dan itulah sebabnya maka hal ini tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kitab Yeskiel, bahwa orang tua berdosa, anak tidak akan dihukum. Waktu anak berdosa, orang tua tidak akan dihukum. Ini keadilan Tuhan. Nah, jadi kalau kita, umat manusia, menerima penghukuman seperti halnya Adam dan Hawa karena mereka yang jatuh dalam dosa, Tuhan melakukan ketidakadilan. Karena kita tidak melakukan dosa apapun. Nah, tetapi kalau kita sebagai umat manusia mengambil keputusan yang sama di dalam keputusan Adam, maka adalah adil bagi Tuhan ketika Dia menghukum semua umat manusia. Nah, itulah penjelasan satu-satunya yang membuat kita mengerti mengapa semua manusia pada akhirnya harus berhadapan dengan kematian. Bukan karena kesalahan Adam dan Hawa, tapi karena keputusan semua manusia ada dalam peristiwa Kejadian pasal yang ketiga. Kejatuhan Adam dan Hawa hanyalah merepresentasikan pilihan semua manusia untuk melawan Tuhan. Nah, jadi mulai hari ini berhentilah menyalahkan Adam dan Hawa oleh karena kejatuhan umat manusia. Mereka adalah wakil kita, mereka adalah representasi kita. Semua kita mengambil keputusan yang sama di dalam mereka, yaitu untuk memberontak dan melawan Tuhan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Oleh karena Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa sama seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia kemudian harus menerima penghukuman Tuhan. Maka Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia, Dia mengambil peran seperti halnya Adam dan Hawa. Mewakili semua manusia, mewakili umat Tuhan, mewakili orang-orang yang menjadi umat pilihan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia seperti Adam dan Hawa. Dia mewakili kita. Mewakili untuk apa? Mewakili kita memenuhi tuntutan hukum Tuhan secara sempurna. Mewakili kita menyelesaikan hukuman dosa. Melalui apa? Melalui kematian Yesus. Itulah sebabnya maka orang-orang yang ada di dalam Kristus, Alkitab katakan mereka sekarang dibenarkan. Tidak lagi berada di bawah kutuk dosa. Tidak lagi di bawah kutuk maut. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi oleh karena Kristus telah mewakili umat Tuhan untuk memenuhi semua tuntutan hukum Tuhan, bahkan menyelesaikan penghukuman dosa yang harus kita tanggung. Nah, tetapi kita akan mengalami apa yang disebut sebagai pembenaran. Hidup kita dibenarkan oleh Tuhan sehingga kita layak untuk ketika kita meninggalkan dunia ini, kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kalau apa? Kalau kita percaya kepada Yesus. Nah, kecuali kita percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab memperingatkan kita, maka kita akan berhadapan dengan kematian. Kita akan berhadapan dengan penghukuman. Itulah sebabnya, ambillah keputusan untuk percaya Tuhan saat ini. Dan ingatlah, kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau kita meninggalkan dunia ini di luar iman kita kepada Tuhan, maka kita akan berhadapan dengan penghukuman. Kiranya pelajaran pada hari ini mengenai dosa asal boleh menolong rekan-rekan sekalian mengerti bagaimana kita harus memahami keberdosaan. Tuhan memberkati.